Ya, apa sebenarnya alasan dihapusnya sistem zonasi dari PPDB ini dan apa kemudian evaluasi dari sistem zonasi PPDB selama beberapa tahun terakhir ini? Kita akan membahasnya dengan sejumlah narasumber. Sudah hadir tentunya di studio Profesor Cecep Darmawan selaku pengamat kebijakan pendidikan dari Universitas Pendidikan Indonesia. Selamat malam Prof. Cecep, apa kabar? Selamat malam, Mbak. Oke. Dan selanjutnya bergabung secara virtual dosen Universitas Muhammadiyah Jakarta Dr. Dirgantara Wicaksono yang juga merupakan pembina Backpacker Teaching. Selamat malam Pak Dirgantara. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siap Pak. Kemudian juga ada Ketua Komisi 10 DPR RI Ibu Hetifah Syaifuddin. Ibu Hetifah, selamat malam. Selamat malam Mbak Agita, Prof. Cecep, Mas Bombong. Oke, saya awali ke DPR terlebih dahulu, Bu Hetifah. Ketika Wapres ini sudah meminta Mendikdasmen, Prof. Abdul Muti untuk menghapus sistem zonasi dalam PPDB, apa sebenarnya alasannya, Bu? Saya kebetulan juga hadir ya waktu rakor dengan Dinas Pendidikan se-Indonesia, dia juga Mendikdasmen, Prof. Muti dan Mas Wapres ya, Mas Gibran itu memang secara tegas nampak sekali ya komitmennya ingin mendorong pendidikan yang lebih merata dan berkualitas. Nah, dan beliau sebagai mantan wali kota memiliki pengalaman tersendiri tentang bagaimana sistem pendidikan di daerah-daerah. Nah, kebetulan kan hadir kepala-kepala dinas dari seluruh daerah ya di Indonesia. Nah, salah satu topik terkait dengan PPDB ini. Kalau yang saya tangkap gitu ya, justru beliau ini sebagai Wapres itu sangat aspiratif gitu. Menangkap bahwa masih ada keluhan-keluhan, masih ada mungkin harapan yang belum terpenuhi di dalam implementasi sistem penerimaan siswa baru ini. Nah, karena disebut ini tadi ya sistem zonasi yang walaupun kalau kita pelajari kembali dari tahun 2017 sampai ke 2023 yang lalu, sebetulnya sistem zonasi yang namanya sama itu memang berbeda di dalam penerapannya ya, maksudnya berapa persen dari siswa yang betul-betul diterima karena kedekatan jarak, tapi juga ada persentase bagi mereka yang memang berbasis prestasi dan juga afirmasi termasuk bagi kaum disabilitas. Nah, jadi yang saya tangkap gitu ya, justru pemerintah ini serius gitu. Jadi saya senang ya dengan komitmen tegas beliau dan ini menjadi diskursus gitu. Saya juga senang bahwa media seperti TV One ini ingin mendiskusikan gitu apa keuntungan dan kerugian jika zonasi ya dihapus sepenuhnya. Nah, kita tentu tidak ingin juga kembali bahwa sekolah-sekolah itu didominasi oleh siswa atau sekolah-sekolah favorit itu didominasi oleh siswa-siswa dari keluarga mampu yang memiliki akses yang lebih, yang memiliki mungkin kemampuan untuk menghasilkan nilai dan skor yang tinggi gitu ya. Kita ingin sekolah-sekolah itu lebih merata dari sisi kualitasnya, tidak ada sekolah yang sangat favorit, ada sekolah yang non favorit gitu. Jadi saya kira kita sama ya niatnya. Nah, hanya sekarang sistem yang lebih baik dari sistem yang ada diterapkan saat ini apa itu yang harus menjadi pembahasan kita bersama. Gitu. Jadi saya kira kita tuh ini, cuman ini menunggu juga bagaimana Mendikdasmen segera ya mengeksplorasi alternatifnya ini. Jika sistem zonasi yang sekarang ada yang tidak efektif atau disalahgunakan, misalnya tadi oleh orang-orang tertentu yang memanipulasi data kependudukan hanya karena ingin dapat jalur cepat masuk ke sekolah favorit, ya pasti itu harus ada solusi-solusinya gitu sih Mbak ya. Jadi kita mungkin ke depan ini memang harus bekerja cepat gitu ya, sesuai dengan instruksi atau arahan dari Mas Wapres, tetapi tentu dengan cermat dan hati-hati juga. Ya, ada keinginan supaya menciptakan pendidikan lebih merata dan juga berkualitas. Saya langsung ke Pak Dirgantara. Tadi disebutkan Bu Hetifah katanya sebenarnya masih banyak keluhan-keluhan. Realitanya seperti apa Pak Dirgantara? Baik, terima kasih. Memang seperti yang disampaikan oleh Bu Hetifah, pandangan saya dari hasil studi tentang zonasi di Indonesia, rasanya kita penting melihat
beberapa penguatan gitu ya, bicara tentang sistem zonasi ini. Kami di BPK Teaching yang tersebar di 19 di Provinsi seluruh Indonesia, kerap kali kita mengadakan studi-studi. Juga hasilnya itu ternyata salah satunya, kita perlu ada penguatan infrastruktur dan fasilitas sekolah gitu ya. Karena faktanya di lapangan, sekolah-sekolah negeri ini jauh tertinggal dengan swasta, terutama SMP SMA di daerah-daerah gitu ya. Kita nggak usah bahas tentang daerah 3T gitu ya, ataupun daerah-daerah terluar tinggal gitu ya. Kita lihat di sini SD ataupun sekolah yang per wilayah gitu ya. Di sini masih cenderung kita secara akses stabilitas ini memang terbelakang. Nah, di sini SD pun banyak karena warisan Orba gitu, ada kita lihat dengan SD Impres. Nah, penyesuaian zonasi dengan data demografis, misalnya menurut kami gitu ya, kita harus pastikan nih jumlah penduduk dengan jumlah sekolah dalam satu wilayah. Jika satu sekolah itu tidak sebanding dengan jumlah sekolah, maka pemerintah berhak nih mengatur jangkauan zonasi di sekolah lain. Untuk itu, hemat saya memang ketika Pak Wapres ya, Mas Wapres, Mas Gibran sampaikan bahwa hilangkan sistem zonasi, tentunya banyak sekali para orang tua, para pendidik di daerah-daerah terutama yang bersorak-sorai atas hal tersebut. Padahal kalau bisa kita lihat juga ada beberapa macam kajian ya di OECD, kayak kita lihat zonasi ini kan telah dipakai dan memang di negara-negara yang berbasis OECD, bahkan di Eropa, sekarang di Amerika bagian utara ini mulai pakai zonasi. Tapi zonasi seperti apa sih gitu ya? Tadi seperti sudah disampaikan oleh Bunda Hetifah bahwa adanya beberapa tahun lalu zonasi yang sekarang dengan lalu itu sudah berbeda, yes. Dan di sini sebenarnya zonasi itu penting salah satunya untuk menuju kesetaraan akses pendidikan. Jadi ketika kita lihat lebih lanjut gitu ya, Mbak Gita serta Prof. Cecep, Bunda Hetifah, perlu adanya sebuah tinjauan khusus. Saya juga sampaikan juga ke Prof. Muti gitu ya, tentang misalnya adanya evaluasi, transparansi, serta monitoring berkala tentang kebijakan saat ini zonasi dan pembenahannya ini dalam penanganannya, sehingga jangan sampai gitu ya, kita tahu ini sudah bertahun-tahun dan TV One saya ternyata ini Bunda Prof. Hetifah, Prof. Cecep, dari tahun ke tahun pasti ada angkat ketika mau zonasi itu. Nah, salah satunya apa? Terjadi di beberapa kasus gitu ya, bukan berapa, lebih banyak. Rumahnya di belakang sekolah misalnya contoh. Tetapi karena sistemnya yang tadi belum terlalu baik dan tingkat demografi pengukuran, dia tidak masuk ke sekolah yang diharapkan. Dan akhirnya dengan dalih kita ingin terhadap suatu sekolah ya, kita ingin pada dasarnya kualitas suatu sekolah itu sama rata. Nah, ini mungkin yang satu menjadi titik bagian bagaimana kita harus mengevaluasi total sistem donasi yang ada di negara kita. Itu. Prof. Cecep, tadi kalau ketika Pak Dirgantara mengatakan realitanya sebenarnya ada penyesuaian zonasi dengan data demografis yang masih belum sesuai. Bahkan ada juga memanipulasi melalui jalur-jalur cepat. Jadi evaluasi selama beberapa tahun terakhir, sistem zonasi ini lebih banyak menguntungkannya atau merugikannya sih, Prof? Ya, saya ingin melihat sedikit agak komprehensif ya, bahwa kita seringkali terjebak soal sistem zonasi atau prestasi. Seringkali diadu-hadapkan seperti itu, kita lupa bagaimana sih sistem pendidikan kita secara utuh. Betul tadi ya, saya kira Bung Dirgantara maupun Bu Hetifah, sebenarnya kan zonasi itu harus bersyarat. Apa syarat zonasi? Katakanlah ya, kalau kita ingin zonasi secara nasional, maka pemerintah juga harus konsisten dengan 8 standar pendidikan. Misalnya, standar gedungnya relatif harusnya sama. Kualitas gurunya relatif sama. Ya ini standar-standar nih. Standar pembiayaannya relatif sama. Kalau kurikulum insya Allah kan itu dari nasional. Nah, ya dan lain-lain itu, persyaratan itu, standar prosesnya, standar evaluasi segala macam, itu kalau sudah relatif sama, zonasi it's okay. Nah, itu satu. Jadi saya kira pandangan Wapres dan kemudian juga dari Pak Menteri dinyatakan bahwa ya nanti kita evaluasi dulu. Saya setuju tuh. Jadi diletakkan pada apa yang disebut dengan
evidence based policy. Jadi kebijakan itu harus lihat pada studinya. Ya kalau dibandingkan misalnya dengan negara-negara yang tadi disebut oleh Pak Dirgantara ya, memang mereka zonasi itu sudah established sekolahnya, dan pemerintah juga bertanggung jawab kalau ada anak misalnya tidak masuk ke sana sini. Ya pemerintah nganterin, Anda mau sekolah di mana? Di kita bisa seperti itu, sudah sampai seperti itu nggak? Kalau ada anaknya nggak bisa masuk misalnya ketika PPDB, ya syukur-syukur kalau sudah ada. Yang kedua, jangan dilupakan ya bahwa yang disebut dengan 4 sistem yang tadi disebut oleh Bu Hetiva ya, sistem zonasi, prestasi, afirmasi, dan kepindahan orang tua, apapun bentuknya, manakala belum dikaitkan pada integritas, semua bisa diakali di kita itu. Jadi ini harusnya satu kesatuan, bahwa sistem apapun harus ada komitmen fakta integritas ya, kemudian kita juga menghormati, dan sering juga oknum-oknum nih, sistem apapun yang merusak kadang-kadang oknumnya, ya oknum. Bisa jalur belakang, ya dan macam-macam. Tadi sudah dikatakan ada realitanya seperti itu. Iya, dan hampir marak di hampir semua daerah. Makanya ya kalau ingin, tadi kita apresiasi pernyataan Wapres ini, tapi kemudian ini harus ditindaklanjuti dengan kebijakan. Ya, tadi evidence based policy. Yuk kita coba kaji seperti apa sih keuntungan dan kelemahan selama ini ya. PPDB dengan sistem zonasi. Dan yang penting lagi yang sering dilupakan, zonasi itu sebetulnya ya sistem PPDB-nya, PPDB itu kewenangan pusat atau kewenangan daerah. Kalau kita komitmen pada otonomi pendidikan, maka sesungguhnya PPDB SD, SMP, SMA dan sederajat itu mestinya itu domainnya pemerintah daerah karena dia otonomi pendidikan. Ya, nah sayangnya pemerintah pusat ya menurut saya sekarang harusnya mendeklar diri bahwa ya lewat NSPK-nya itu hanya mengatur yang sifatnya umum, general. Jadi serahkan aja ke daerah. Kalau mau zonasi, prestasi, kemudian berapa persen zonasinya, prestasinya, afirmasi segala macam, sesuaikan dengan daerah masing-masing. Karena sekarang pendidikan belum merata dari sisi kualitas. Oke, itu menjadi pertanyaan menarik, dan nanti usai jeda juga Prof, kita akan hadirkan data bagaimana sebenarnya kelebihan dan juga kekurangan dari sistem zonasi dalam PPDB sendiri, dan bagaimana kemudian dampaknya jika betul-betul sistem zonasi ini dihapuskan. Sesaat lagi pemirsa, kami kembali. Ya, Anda kembali bersama kami pemirsa. Saya akan siswa di Indonesia. Ini dia pemirsa, dari sisi kekurangan, keterbatasan pilihan sekolah, siswa orang tua dengan minat khusus, kebutuhan pendidikan yang tidak tersedia. Kemudian juga itu dia, ada potensi manipulasi alamat. Faktanya ada manipulasi alamat oleh orang tua siswa supaya bisa masuk anaknya ini ke zona sekolah yang diinginkan pemirsa. Ini yang juga kemudian tadi diungkapkan salah satu kekurangan dari sistem zonasi. Tapi memang terlepas dari kekurangan, kita hadirkan juga nanti tentunya ada kelebihan dari sistem zonasi. Ini salah satunya juga terkait dengan kekurangan adanya ketimpangan kualitas sekolah, karena beberapa zona masih memiliki sekolah yang lebih berkualitas dibandingkan dengan yang lain. Dan ini juga tidak memiliki opsi untuk memilih sekolah di luar zonasi pemirsa. Dan juga tentunya potensi yang tadi disebutkan, memanipulasi alamat oleh orang tua siswa supaya ini bisa masuk ke dalam zona khususnya sekolah-sekolah yang mereka inginkan. Terlepas dari kekurangannya pemirsa, ini kami hadirkan juga banyak sekali juga memang kelebihan dari sistem zonasi dari penerimaan siswa di Indonesia. Tadi sempat disebutkan bahwa memang salah satunya adalah penyediaan pemerataan pendidikan bagi seluruh siswa, dan juga tentunya sistem sekolah-sekolah di daerah ini bisa lebih merata, dan bagaimana kemudian para orang tua ini secara jarak dan juga secara waktu lebih mempermudah para anak-anak mereka untuk bisa menempuh pendidikan dan juga mendapatkan pendidikan yang cukup dan juga layak pemirsa. Baik, ini dia sekali lagi kami hadirkan pemirsa. Dan berikutnya kami hadirkan ketika beberapa waktu lalu sistem zonasi ini sempat mendapatkan pro dan kontra, bagaimana kemudian para orang tua bahkan sempat memprotes begitu ya, atau menyuarakan aspirasi mereka bagaimana sekolah yang mereka inginkan ini tidak sesuai secara jarak
dengan tempat tinggal mereka. Ini salah satu yang kami hadirkan adalah visual dari para orang tua siswa yang berada di Serang, Banten. Para orang tua ini kemudian bahkan ada yang kita ingat juga mengukur secara spesifik jarak mereka dari rumah ke sekolah. Bahkan kalau kita lihat pemirsa, mereka ini menggunakan meteran ya Prof. Cecep ya, kita lihat bersama ini sampai serius sekali untuk mengukur betul tidak sih sekolah yang mereka inginkan, maksud kami, dengan rumah mereka sesuai jarak tempuhnya supaya mereka ini bisa memasukkan anak mereka atau anak mereka ini bisa masuk di sekolah yang mereka inginkan. Tidak hanya di Serang, Banten, tapi juga ada beberapa daerah lainnya yang kita juga tahu beberapa kasus ya sempat terjadi, Prof. Cecep. Ini kan juga salah satu yang menjadi perhatian khusus pada saat sistem zonasi ini pertama kali dicetuskan, para orang tua kemudian memprotes. Ya. Bagaimana komentarnya, Prof? Ya tadi itu ya, sistem apapun sebetulnya kan ada keuntungan kekurangan. Nah, problem utama kita itu tidak melihat sesuatu itu secara komprehensif, saya tadi katakan. Jadi zonasi itu punya syarat. Salah satu syaratnya bagaimana ya kualitas pendidikan, kualitas sekolah itu harus relatif sama dulu. Baru terapkan zonasi. Nah, kalau itu bisa diterapkan, orang kan prinsipnya gini, saya mau beli barang. Kalau barang itu kualitasnya sama di tempat yang dekat dengan tempat yang jauh, kira-kira mau di tempat dekat atau yang jauh? Pasti yang dekat saja, ngapain harus tempat jauh? Begitu juga sekolah. Kalau sekolah itu sama baiknya, ya sama unggulnya, misalnya ada 10 sekolah unggul, ya cari sekolah unggul yang paling dekat dong Pak dengan rumahnya. Itu kan logisnya begitu, rasionalitasnya gitu. Jadi memang zonasi itu harus bersyarat. Yang sayangnya pemerintah ya agak abai soal persyaratan ya pemerataan kualitas pendidikan ini. Kalau begitu kita harus menunggu dulu kualitas pendidikannya harus sama, merata, baru bisa diterapkan sistem zonasi. Idealnya iya, tetapi kan itu kita butuh waktu berapa lama. Saya punya ide begini, satu, zonasi maupun prestasi itu ya serahkan ke daerah, PPDB itu. Ya, daerah yang tahu kalau zonasinya harus berapa persen di situ melalui ya, PPDB itu ya, lewat zonasi. Misalnya apakah cukup nggak 50%, 60%, 40% itu tergantung daerah. Dan daerah nanti di breakdown juga misalnya pada zona-zona misalnya kecamatan. Ada kecamatan yang jauh dengan sekolah, ada kecamatan yang banyak sekolahnya. Nah, sistem zonasinya nanti daerah yang menentukan. Jadi bukan dihilangkan soal zonasi dan prestasinya, tetapi bagaimana mengelola ya PPDB ini secara ya punya integritas dengan baik. Nah, tadi pertanyaannya bagus, bagaimana sekolah ini bisa berkualitas semua? Ya dibuatlah pemetaan, dibuatlah roadmap, dibuatlah peta jalan yang baik ya. Jadi ada grand design di daerah itu. Misalnya kalau sekarang sekolah unggulan tanda kutip misalnya ada 2, ada 3. Nah, tahun depan mau ditambah berapa sekolah unggulan itu? Jangan kemudian sekolah unggulannya ya diturunkan grade-nya, jangan. Tambah, oh mampunya 2, oh mampunya 3 tahun. Sehingga sekian tahun semua sekolah itu menjadi unggul di sebuah kabupaten kota itu. Nah, zonasi bisa 100%. Oke. Begitu. Oke, saya langsung ke Bu Hetty. Ini kan sebenarnya masih dalam kajian ya, kajian dari Prof. Abdul Muti selaku Mendikdasmen dan juga dari pemerintah tentunya masih terus meramu karena belum diputuskan sepenuhnya apakah sistem ini akan betul-betul dihapus. Tapi sudah sejauh mana formulasi sistem pendidikan atau PPDB yang akan diimplementasikan nantinya? Ya, jadi kami berharap ya dari Kemendikdasmen ini bisa segera membuat suatu usulan opsi-opsi. Jika sistem zonasi dianggap tidak efektif, maka alternatif apa yang lebih adil? Misalnya tadi ya, seleksi berbasis nilai, jalur prestasinya berarti kita perkuat. Kemudian tambahan, tapi harus ada tambahan misalnya kuota afirmasi bagi siswa yang dari keluarga kurang mampu. Berarti PPDB porsi jalur afirmasinya diperkuat, gitu ya. Tapi yang juga menurut saya penting, yang mungkin jarang ini didiskusikan adalah mengoptimalkan dulu peran sekolah swasta. Karena kan kalau untuk mendorong peningkatan jumlah sekolah atau daya tampung dari sekolah negeri juga butuh waktu. Sementara kita juga memiliki banyak sekolah-sekolah swasta, tapi yang kualitasnya juga di satu sisi mungkin kurang bagus dibandingkan sekolah negeri, juga dianggap tidak terjangkau karena mahal. Nah, jadi berarti pemerintah juga bisa gitu ya dalam jangka pendek ini membantu meringankan tekanan
kepada sekolah negeri yang memang jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah mereka yang ingin masuk ke sana. Nah, oleh sebab itu kemitraan dengan sekolah swasta misalnya memberi insentif, jadi ada subsidi biaya pendidikan, ada bantuan operasional seperti yang tadi disampaikan agar sekolah swasta itu lebih terjangkau. Kemudian juga ada regulasi kemitraan antara sekolah negeri dan swasta yang lebih baik ya, misalnya termasuk juga guru-gurunya, kurikulumnya, dan insentif-insentif kepada sekolah swasta yang bisa dalam berbagai bentuk, itu juga akan membuat para orang tua dan juga siswa-siswa tidak juga merasa kecewa gitu ya jika mereka tidak diterima di sekolah negeri. Nah, ini yang mungkin mudah-mudahan ya dengan kontribusi ini pemerataan pendidikan untuk jangka pendek tuh bisa lebih ditingkatkan untuk saat ini. Tapi saya kira langkah-langkah lainnya ya tentu ya, saya kira secara umum apa yang Prof. Cecep sampaikan bahwa standar pendidikan itu harus merata. Itu inti yang mungkin nanti juga kami ingin tekankan apa yang akan dilakukan oleh Kemendikbudristek untuk mengatasi persoalan ini di dalam rapat berikut. Pak Dirgantara, kira-kira efektifkah ketika Bu Hetifah mengatakan pelibatan dari sekolah swasta supaya sistem zonasi atau zonasi dari data demografis ini bisa juga menampung para siswa-siswa yang mungkin belum bisa mendapatkan sekolah negeri. Kemudian juga tadi Prof. Cecep mengatakan ketika zonasi diterapkan tapi harus diimplementasikan, dikembalikan ke daerah begitu ya Prof. Bagaimana Pak Dirgantara? Ya, saya sangat sepakat seperti yang disampaikan oleh Bunda Hetifah gitu ya. Saya sekitar 10 tahun lalu sempat menjadi kepala sekolah SMA swasta yang cukup termarginalisasikan di daerah Jakarta Timur gitu ya. Nah, ketika kami sebagai sekolah-sekolah swasta mendapatkan waktu itu ada dana operasional atau BOP ya, dana bantuan operasional pendidikan, dan cukupnya anggarannya itu cukup lebih tinggi dibandingkan BOS yang saat ini ada gitu ya. Dan ini membuat sekolah-sekolah swasta menjadi berkembang dan memiliki kualitas yang luar biasa. Bayangkan yang sekolah saya pimpin dari walaupun yayasan gitu ya, dari TK, SD, SMP, SMA waktu itu total mungkin hanya 300-400 anak. Tetapi ketika BOP itu kita menembus angka 1000-an. Karena apa? Kualitas sekolah-sekolah ini di Jakarta gitu ya, sekolah kami yang termasuk sekolah pinggiran di daerah pinggiran Pulau Gadung gitu ya, dengan dapat dana bantuan itu kualitas tentunya infrastruktur termasuk meningkat. Nah, jadi apa sih sebenarnya itu menjadi salah satu cara menurut saya. Tapi balik lagi kepada zonasi di sini, wilayah geografis tadi saya sangat sepakat dengan Prof. Cecep ya, perlu diperluas misalnya. Contoh rasionalisasinya sekarang rayonisasi yang ada gitu ya. Di sini kan per kecamatan atau bisa per rayon wilayah gitu ya. Dan ini tidak lagi bisa berapa meter, berapa kilo, tadi bahkan pakai meteran gitu ya. Ini kan sebenarnya hal yang sangat menohok dan harus menjadi evaluasi yang sangat komprehensif dan keparsial kepada Prof. Mukti. Dan syarat diterima untuk menjadi prioritas tadi seperti disampaikan dan prestasi akademik gitu ya, bukan dari jarak antar sekolah misalnya, atau bahkan lihat dari rayon-rayon yang ada. Nah, hal ini menurut saya menjadi sebuah catatan kita bersama. Pemerintah baru Prabowo Gibran harus mementingkan kualitas mutu pendidikan yang ada di Indonesia. Dan salah satunya adalah mencakup, merangkul, serta memfasilitasi semua aspirasi dari masyarakat. Nah, di daerah-daerah tentunya kami melihat di Indonesia bagian timur ini menjadi salah satu momok yang luar biasa. Menurut saya sih perlu ada istilah khusus gitu ya, Prof. Cecep, Bu Hetifah ya. Tidak lagi namanya zonasi, karena kalau zonasi itu walaupun regulasi saat ini sudah disampaikan oleh Bu Hetifah 2 tahun lalu sudah berbeda, tapi yang terfikirkan adalah ya zona itu wilayah, berapa kilo sih dia sekolah gitu ya. Nah, ini menjadi polemik, akan terus tahun ke tahun menjadi polemik. Bisa langsung tadi menurut Mas Wapres sampaikan Mas Gibran, oke dihapus zonasi, namanya bukan zonasi lagi gitu menurut saya. Jadi ini kan salah satu diksi juga, salah satu diksi penting gitu ya yang perlu kita perhatikan lebih lanjut. Jadi bukan nama zonasi tetapi misalnya namanya apa. Nah, walaupun ini akan berdampak juga
kembali lagi gitu kan, apakah nanti akan kembali ujian nasional gitu kan. Terus apakah nanti apa yang lama dengan kurikulum sebelum kurikulum 2013 revisi atau kurikulum 2013 atau bahkan jauh sebelum kata SP dan mundur ke belakang kurikulumnya akan kembali sama pola-polanya. Nah, ini yang perlu kita evaluasi. Dan saya sepakat sama Prof. Cecep, Bunda Etiva, peta jalan pendidikan kita kan baru kemarin nih. Ini juga menjadi salah satu catatan, mohon izin ya, catatan buruk kepada Mas Menteri sebelumnya gitu ya. Kenapa? Karena begitu lama membuat peta jalan pendidikan. Kenapa sih kok sekarang kita jalannya proses pendidikan ini mengalami dramatis degradasi yang luar biasa? Karena memang peta jalan baru terjadi kemarin kayak gitu ya. Baru diresmikan beberapa bulan yang lalu, dan ini menjadi salah satu titik kajian kritis menurut saya dari hasil studi-studi, kajian-kajian yang ada tentang sistem zonasi di Indonesia ataupun di dunia. Ini menjadi salah satu proses khusus untuk apa? Ada bentukan baru gitu ya. Jadi ada bentukan baru selain zonasi, mengubah nama, bukannya sekedar nama diksi dari zonasi atau apa, yang ini memfasilitasi masyarakat sekitar. Dan tadi tentunya saya sepakat oleh Bunda Etiva bahwa sekolah-sekolah unggul, sekolah itu adalah pada dasarnya unggul. Tetapi kan kita lihat fakta di lapangan, kita masih kurang atau bahkan masih sangat rendah, apalagi di daerah 3T ya. Bunda Etiva sangat tahu sekali ini pergerakan di daerah 3T, di tempatnya Bunda Etiva juga ya, di Kalimantan Timur ini masih banyak sekolah-sekolah yang perlu disamakan disetaraannya, terutama dalam pengembangan SDM-nya. Nah, ini diharapkan zonasi perlu ada evaluasi total selanjutnya. Gitu, Mbak. Baik. Nanti usai jeda saya juga akan tanya kepada Prof. Cecep. Kalau tadi Pak Dirgantara mengatakan jangan-jangan ketika zonasi ini dihapus akan dikembalikan lagi ujian nasional. Belum lagi ketika Pak Gibran mengatakan ada keinginan untuk menciptakan pendidikan berbasis digital, ada pembelajaran coding, pemrograman. Tapi realitanya memang sebenarnya kualitas pendidikan kita juga masih cukup jauh tertinggal. Seperti apa pandangannya? Sesaat lagi pemirsa, kita akan bahas usai jeda. Ya, langsung saja ke Prof. Cecep. Kalau Pak Dirgantara mengatakan ketika zonasi ini sudah diubah bahasanya atau diksinya atau dihapus sekalian, ada wacana lagi jangan-jangan UN ini muncul. Kemudian juga Pak Gibran sempat mengatakan ingin menciptakan pendidikan yang berbasis digital, ada pengajaran pemrograman, coding juga. Bagaimana tanggapannya terhadap realita yang ada saat ini? Ya, memang ini jadi complicated ya ketika bicara sebuah problem pendidikan kalau tidak dikaitkan dengan sistem-sistem pendidikan yang lain, subsistem yang lain. Saya berharap ya ketika Pak Wapres tadi sudah menyatakan seperti itu, kemudian Menteri cepat mengadakan evaluasi, ya, melakukan disebut dengan kajian. Nah, bagaimana hasilnya, libatkan berbagai stakeholder. Sebab saya berkeyakinan sistem apapun di kita itu, ya, kalau tidak dikawal dengan baik, secara berintegritas, pasti banyak bocornya, ya. Jadi seperti anomali di kita itu. Nah, bagaimana sekarang ke depan? Saya melihat jumlah sekolah saja timpang kan, SD yang banyak, SMP-nya mengerucut tidak sebanyak SD, kemudian SMA juga gitu. Jadi akhirnya kan berebut. Belum lagi misalnya bagaimana bicara soal kualitas. Jadi ini ya momentum baik bagi pemerintah untuk kemudian ya memperbaiki kualitas standarisasi pendidikan kita. Misalnya bagaimana jumlah ya dari SD ke SMP. Kemudian sistemnya bagaimana? Apa zonasi atau prestasi atau mix? Kalau saya lihat ya jangan terjebak pada zonasi dan non zonasi. Tapi serahkan ke daerah, kemudian daerah ya dipandu oleh pusat begitu membuat regulasi, yang regulasi itu diciptakan bukan hanya oleh pemerintah daerah, dia harus melibatkan yang disebut dengan meaningful participation. Di situ ada para ilmuwan dari perguruan tinggi, ya, ada kemudian pemerhati pendidikan, tokoh pendidikan, DPRD, ya, kemudian media juga pentahelik lah, ABCGM, kemudian meramu itu bagaimana sistem penerimaan siswa baru. Sebari pemerintah juga memperbaiki kualitas pendidikan, karena SD SMP itu ya wajib tuh pendidikan dasar ya yang sifatnya wajib tuh. Jadi SD SMP menurut saya seluruh anak SD kalau mau sekolah SMP harusnya terfasilitasi. Ya, terlepas dari sistem zonasi prestasi, tapi anak SD yang mau melanjutkan sekolah ke SMP harus difasilitasi oleh pemerintah, wajib pemerintah tuh. Ya, nah kemudian itu saya berharap juga ya yang terpenting adalah ketika dilaksanakan evaluasi apapun namanya,
mau zonasi maupun prestasi harus berintegritas. Gitu. Sebab kalau tidak, ya apapun sistemnya, ya kebocoran, pelanggaran, ya bisa marak di mana-mana. Ya. Sehingga yang cocok sebetulnya berapa, misalnya gini, di mix lah. Sebuah daerah, mungkin sebuah kabupaten, yang cocok itu misalnya berapa persen untuk zonasi dan prestasi, ya kalau mau pakai istilah tetap zonasi atau kedaerahan, ya diserahkan kepada daerah masing-masing. Yang belum tentu cocok untuk daerah lain. Tadi ya, menurut Pak Dirgantara, mungkin kecamatan juga harus dihitung, dilihat seperti itu. Jadi lebih baik menurut saya kajiannya harus komprehensif. Ya, bukan sekedar tadi pernyataan Pak Wapres ini sebuah trigger ya bagi sistem pendidikan kita. Kembali lagi tadi soal apa, coding ya, pemrograman. Ini soal bagaimana substansi materi ya kurikulum kita gitu ya. Memang tidak terkait langsung dengan PPDB gitu. Oke, Bu Hetifah, dalam rangka ini kan masih disusun, tentunya masih diramu bagaimana kebijakan yang pas. Tapi ketika harus ada pelibatan juga dari sejumlah pihak, seperti apa bentuknya? Karena kan ketika merumuskan ini tentunya harus ada mempertimbangkan dari pihak-pihak lain juga, Bu Hetifah. Ya, ya tentu kami juga Komisi 10 tidak tinggal diam ya. Kita juga kemarin pergi ke beberapa daerah, ke sekolah-sekolah. Kemudian mengundang berbagai pihak, bukan saja para guru, kepala sekolah, tapi juga orang tua murid. Nah, jadi ini kemarin ya kami datang ke satu sekolah yang tergolong favorit. Gitu. Memang ada juga keluhan. Setelah zonasi, sekolah kami ini kan kalau dulu orang-orang yang pinter-pinter semua ke situ, gitu ya. Sekarang jadi berbeda nih, seolah-olah kualitas dari sekolah itu jadi menurun. Itu tetapi ketika kami tanyakan kepada Dinas Pendidikan secara lebih luas, mereka membandingkan ternyata banyak sekolah-sekolah lain yang dulu kualitasnya sangat jomplang dengan sekolah favorit ini, sekarang mendekati gitu. Jadi ada semacam kenaikan kualitas dari sekolah-sekolah yang dulu dianggap tidak favorit, sekarang juga karena banyak anak-anak pandai juga yang ada di situ, dia mengangkat kualitas sekolah dan guru-gurunya pun juga demikian. Nah, jadi saya kira semangat zonasi itu kita jadi tadi ya jangan terjebak kepada nama ya, tapi semangat untuk mendekatkan sekolah dengan tempat tinggal anak, meningkatkan pemerataan, menghindari diskriminasi, dan juga mendorong adanya satu spirit bahwa murid dengan latar belakang berbeda boleh saja ada di sekolah yang sama. Nah, itu jangan dihilangkan. Jadi semangat positif dari apa yang pernah diterapkan dari suatu sistem yang namanya zonasi. Bahkan saya juga dapat input ya dari aktivis anti narkotika mengatakan dengan adanya kedekatan sekolah dengan tempat tinggal anak-anak itu juga menghindari adanya praktek-praktek negatif ya, seperti tadi tindakan anak yang terkena narkoba itu karena pengawasan jadi lebih mudah dengan dia tinggal lebih dekat dengan sekolahnya. Nah, sekarang jadi kuncinya sebenarnya banyak PR gitu ya kepada Mendikbud ini gitu untuk kita betul-betul memetakan di mana problem-problemnya dan kemudian nanti ke depan bagaimana kita untuk jangka pendek dan menengahnya menemukan keseimbangan antara pemerataan akses dengan kebebasan memilih sekolah. Ya, kita juga ingin tentu anak-anak kita tadi yang merasa dirinya berprestasi dan mempunyai suatu harapan gitu ya. Nah, kembali kepada soal ujian gitu ya. Jadi saya kira kita juga perlu mengkaji apakah betul motivasi akademik anak tuh hanya bisa ditingkatkan jika ada ujian. Karena dulu juga waktu UN diterapkan di awal-awal itu banyak sekali yang protes karena terjadi juga kebocoran soal, kan, terjadi stres dan prevalensi depresi yang tinggi baik anak maupun orang tua gitu ya, dengan adanya ada penggunaan satu-satunya UN sebagai nilai untuk dia masuk ke sekolah yang lebih tinggi dan sebagainya. Nah, jadi kita tetap ya harus belajar dari pengalaman. Jadi saya melihat bahwa spirit pemerintah sekarang itu membuat suatu kemajuan dan transformasi dari sistem yang masih
mengalami kekurangan atau ketidaksempurnaan, dan itu kami dukung untuk perbaikan. Baik, Pak Dirgantara, dengan sistem yang sudah berjalan selama beberapa tahun terakhir ini, apakah betul memang terlihat adanya peningkatan kualitas sekolah begitu ya, dari yang tadi disebutkan Bu Hetifah, sekolah yang tadinya mungkin tidak unggulan, sekarang sudah lebih maju lagi, atau justru sebaliknya, terbalik ini, sekolah yang tadinya unggulan sedikit lebih mundur. Gimana Pak Dirgantara? Baik, menarik. Jadi kalau kita lihat sebenarnya kualitas dari sekolah itu kan bukan hanya sebatas dari input anak-anak yang masuk terus diproses terus outputnya. Tentunya ketika inputnya dari sekolah tersebut ini anak-anaknya masuk berkualitas, tentunya pasti sekolah lulusannya akan menjadi baik. Ya, kalau istilah sederhananya itu ketika masuknya sudah singkong, masuk ke singkong, keluarnya apakah langsung jadi kentangan gitu ya. Nah, ini hal-hal seperti ini menurut saya bukan hanya bicara tentang perbaikan sistem zonasi, bukan hanya terkait teknis kebijakan nih Mbak, gitu ya. Tetapi juga bagaimana hal manifestasi gitu ya dari komitmen kita terhadap masa depan generasi penerus kita. Jadi saya sepakat sama Prof. Cecep tadi, bagaimana mewujudkan keadilan dalam pendidikan, berarti kita memastikan bahwa setiap anak di sini tanpa memandang latar belakangnya, dan mereka memiliki kesamaan, kesetaraan yang sama untuk tumbuh, belajar, dan apalagi mereka menumbuhkan mimpi-mimpi mereka. Karena apa? Langkah ini merupakan investasi nyata, Mbak, teman-teman gitu ya, ketika lihat bagaimana terciptanya masyarakat yang lebih inklusif, bermartabat, dan berkeadilan. Dan hal-hal ini tidak lain kalau kita lihat secara komprehensif, ini bukan hanya lihat dari tadi sistem zonasi yang ada. Jadi sekolah-sekolah yang ada menurut saya ini menjadi sebuah otokritik juga sebenarnya tentang ada sekolah-sekolah unggulan. Kita balik flashback kalau kita bicara tentang sejarah gitu ya. Sekolah berstandar internasional dihilangkan, itu oke banget. Akhirnya apakah tetap membuat kesamarataan? Kan tidak juga misalnya. Tetap tagline ataupun nama di sekolah tersebut yang baik akan tetap baik tuh. Ya. Nah, sekarang bagaimana halnya bukan hanya casing nama yang diubah, tetapi benar-benar kualitas dari SDM gurunya, lalu input anak-anak lulusannya, output ataupun inputnya masuk ataupun keluar, ini menjadi sebuah catatan besar gitu ya. Ketika zonasi ini memang kita hilangkan atau bahkan menurut saya singkatnya gitu ya, langsung saja ganti istilah dengan nama tadi saya sampaikan, untuk zonasi sudah nggak ada lah gitu. Jadi kalau menurut Mas Walpres ini kan jangan sampai gitu ya, jangan sampai ketika zonasi ibu-ibu lulusan itu sampai sekarang udah tadi tuh yang sempat kita lihat di preview TV One gitu ya, mengganti kakak gitu kan, terus mereka dengan mendekat-dekatkan sekolah akhirnya bermain belakang dengan kepala sekolah atau bahkan dinas pendidikan provinsinya. Jadi titip anakku sekian rupiah. Nah, yang pola-pola lama terulang kembali. Nah, ini menjadi saya sepakat sama Prof. Cecep, harus ada evaluasi secara holistik gitu ya untuk dapat menangani permasalahan ini. Dan tadi sekolah unggul, bagaimana caranya nih? Kita samaratakan kualitas mutu pendidikan yang ada di sekolah-sekolah negeri. Baik, gitu, baik. Terakhir mungkin sedikit Prof, ya. Ini sebenarnya ada begitu banyak kompleksitas permasalahan pendidikan dan juga meningkatkan kualitas pendidikan. Tapi untuk langkah terdekat tentunya ini kan masih menjadi kajian dari pemerintah. Apa yang harus ditempuh dalam waktu terdekat ini? Atau sebenarnya ide dari Pak Gibran untuk mewujudkan pendidikan yang berbasis digital ini masih agak jauh sebenarnya dari cita-cita kita? Ya memang kita seperti ini ya, berlari sambil membetulkan tali sepatu istilah saya. Memperbaiki soal pendidikan kita itu. Ketika zonasi atau prestasi ataupun bentuknya ketika PPDB diperbaiki tanpa memperbaiki ya standarisasi kualitas yang lain, itu juga nggak banyak pengaruh terhadap kualitas pendidikan. Jadi ini harus secara paralel ya, PPDB iya dia bagian dari standar-standar lain yang harus juga diperbaiki. Tapi yang terpenting adalah sebetulnya komitmen pemerintah sendiri ya. Seluruh bangsa ini mencerdaskan kehidupan bangsa. 20% aja dulu dana pendidikan itu ya untuk kementerian yang ngurus pendidikan. Kalau itu bisa, insya Allah nanti
ya sekolahnya relatif standar tuh, gedungnya, fasilitasnya, anggarannya, ya mulai dari situ. Tapi memang ini harus dibuat peta jalan pendidikan, ya atau grand design yang hebat. Ya, ini bagus nih kementerian-kementerian baru ini. Mudah-mudahan ini menjadi peta jalan ya menuju Indonesia emas seperti diinginkan oleh Wapres. Oke. Kita dukung bersama kementerian kita dukung bersama, harapan kita bersama, dan terima kasih sekali lagi atas masukan dari Prof. Cecep. Terima kasih Bu Hetiva, terima kasih juga Pak Dirgantara sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Terima kasih, sehat selalu. Ya.